Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indria Zafira Akbar, Heta Syarhina Padang, Yohanes Boskoluk, dan Muhammad Firdaus. Dari mata kuliah Konstruksi dan Bangunan Taman ARL 314 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elemen konstruksi PLTGU Senipa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Boleh dilanjut aja. PLTGU Senipa merupakan proyek IPP dan menjadi bagian dari program listrik nasional 35.000 MW. PLTGU Senipa telah menghasilkan listrik dengan kapasitas 82 MW simpel listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara serta Kalimantan Timur yang terus bertumbuh. Pihaknya akan menambah 35 MW dengan combined cycle dan spin teknologi dengan tambahan 35 MW, maka nantinya PLTGU Senipa akan menjadi 117 MW. Berikut merupakan lokasi existing dari PLTGU Senipa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan ini merupakan site plan-nya untuk PLTGU Senipa. Bisa dilanjut aja. Ya, jadi dari tapak yang kami ambil studi kasus berikut ini memiliki potensi yaitu peningkatan penyerapan tanah pada bagian belakang retaining wall dan adanya lokasi yang cukup strategis yang jauh dari permukiman karena bersifat pabrik. Lalu untuk kendalanya sendiri, yang pertama tanah kurang stabil akibat peningkatan kapasitas proyek. Lalu yang kedua, adanya material walls yang berupa besi tipis pada jalur area welcome yang perlu diperhatikan lagi. Maka dari itu, tujuannya ialah mengetahui penerapan 5 elemen konstruksi pada retaining wall di kawasan PLTGU Senipa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Lalu solusi yang kita usulkan yaitu penerapan retaining wall. Solusi berdasarkan 5 elemen konstruksi, yaitu yang pertama, earthworks and topsoil in relation to structure. Lalu yang kedua ada retaining structures. Lalu yang ketiga ada walls. Yang keempat paving. Dan yang kelima adalah dealing with water. Untuk subpoin elemen konstruksi yang pertama yaitu dapat dijelaskan beban utama retaining wall ialah beban tanah yang ditahannya. Lalu jenis tanah PLTGU Senipa ialah tanah aluvial karena berada di muara Sungai Mahakam dan juga berada di pesisir pantai. Lalu untuk nilai berat, volume, kohesi, dan sudut geser dalam tanah harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum membangun retaining wall. Lalu ada tipe-tipe tanah timbunan untuk dinding penahan tanah menurut Terzaghi dan PEX 1948 adalah yang pertama, tanah berbutir kasar tanpa campuran partikel halus, sangat lolos air. Lalu yang kedua, tanah berbutir kasar dengan permeabilitas rendah karena tercampur oleh partikel lanau. Lalu yang ketiga, tanah residu dengan batu-batu, pasir berlanau halus, dan material berbutir dengan kandungan lempung yang cukup besar. Lalu yang keempat, ada lempung lunak atau sangat lunak, lanau organik, atau lempung berlanau. Untuk subpoin kedua, yakni ada retaining structure pada gravity wall pada area sekitar tapak. Rencana penambahan gravity wall ini didasari atas alasan antisipasi penambahan berat bangunan pada lokasi tapak. Gravity wall menjadi jenis yang digunakan karena ketersediaan lahan dan bahan yang memadai. Bahan-bahan seperti batu pecah tersedia cukup banyak di sekitar tapak, dan luas area di sekitar tapak sangat memadai untuk pembangunan gravity wall. Pemilihan jenis ini juga dilandasi atas alasan kemudahan akses alat berat ke area tapak, di mana lokasi ini agak ke dalam dan jauh dari jalan raya, sehingga cukup sulit untuk menggunakan alat berat pada area di sekitar tapak. Gravity wall ini didukung juga dengan sistem drainase yang diletakkan di antara retaining wall dengan tanah asli di belakangnya. Penggunaan pipa drainase berlubang dan material permeable seperti drainage metal untuk meningkatkan penyerapan air dan mengurangi risiko penumpukan tekanan hidrostatik. Ketika drainase tidak ditangani, tekanan hidrostatik akan menumpuk di belakang dinding dan menyebabkan kerusakan seperti menggembung. Ya. Implementasi retaining structure juga didapat pada rencana penggunaan geotekstil pada bagian belakang retaining wall.
Penggunaan geotekstil ini untuk meningkatkan penyerapan tanah dan mencegah terjadinya penumpukan aliran air di belakang retaining wall. Fabrik geotekstil ini digunakan juga untuk mencegah masuknya puing-puing tanah ke dalam agregat yang berpotensi menyebabkan drainase tersumbat dan berpotensi meningkatkan tekanan hidrostatis. Boleh di next? Oke. Selanjutnya ada material retaining wall. Material dasar yang umumnya digunakan untuk membangun sebuah retaining wall itu umumnya meliputi bahan-bahan yang bervariasi seperti beton, kayu olahan, hingga batu atau batu bata. Retaining wall berbahan beton umumnya menggunakan bantuan bahan kayu untuk mencetak bentuk beton. Sedangkan untuk retaining wall berbahan batu atau batu bata umumnya menggunakan perekat berupa semen. Material pelengkap lainnya meliputi pipa permeabel, agregat, dan bahan geotekstil untuk bagian drainase seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya adalah penerapan walls. Adanya penerapan walls di sini bisa dilihat pada ketiga gambar di samping ya. Dan di sini dapat diberi penilaian bahwa masih adanya kekurangan dalam memperhatikan nilai keamanan di mana terdapat penerapan tembok yang tipis menggunakan besi serta walls yang berupa training struktur yang menggunakan elemen batu dan sebagian timur berupa beton. Nah, pada ketiga gambar di sini dapat dilihat bahwa adanya penerapan wall di sini yang umumnya memberikan dengan harga yang murah dan cukup praktis sehingga penerapan wall di sini diupayakan sebenarnya untuk di jalur Welcome seperti itu. Dan selanjutnya untuk di sebagian timur yaitu yang berupa beton merupakan penerapan beton dan yang berupa penerapan walls di sini dapat dilihat bahwa adanya keamanan yang sangat diperlukan di sebagian timur itu. Boleh di next? Baik, secara tidak langsung untuk fungsi penerapan walls-nya yaitu ada 5, yaitu yang pertama membuat ruang tertutup, yang kedua memberikan keamanan pada suatu ruang, kemudian mengontrol keramaian dan satwa, yang keempat menghalang kebisingan dan pelindung dari hempasan angin. Oke, selanjutnya adalah penerapan paving, di mana adanya penerapan paving yang berupa perkerasan pada jalan ini didominasi oleh adanya beton yang memiliki fungsi ekologis yang dimana terdapat selokan di sampingnya. Sehingga untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar di samping ya, yang dimana di sini terbagi menjadi 2, yaitu topsoil dan base soil, yang dimana untuk base soilnya dipenuhi dengan adanya agregat-agregat yang berupa geofabrik, dan kemudian untuk topsoilnya didominasi adanya beton yang menjadi paving block tersebut. Nah, untuk strukturnya sendiri ini didukung dengan adanya keberlanjutan atau sustainable pada tapak tersebut. Dan adanya hubungan dari paving serta analisis sirkulasi memberikan pengertian bahwa pada sirkulasi tersebut didominasi adanya sirkulasi primer yang menuju PLTA Sedipah. Pada tapak sendiri sebenarnya tingkat keramaian atau kebisingan juga cukup tinggi, yang dimana adanya kebisingan yang didapatkan dari suara pabrik tersebut, sehingga diharapkan tidak mengganggu pemukiman, yang dimana disolusikan dengan adanya pola penanaman vegetasi yang linear serta mengelilingi tapak yang disebut juga border seperti itu. Selanjutnya untuk di liquid water, alasan untuk diterapkan di liquid water karena rencana penambahan di liquid water ini didasari atas alasan melihat begitu besarnya potensi air pada PLTA Senipa di Provinsi Kalimantan Timur ini. Nah, selain menjadi sumber pembangkit listrik, PLTA ini juga dapat berfungsi sebagai bangunan pengendali banjir melalui sistem kontrol di pintu-pintu air tersebut. Nah, hal itu diketahui bila curah hujan tinggi, debit air sungai dapat meluap dan dapat berdampak pada pemilih area pertanian di daerah hulu. Nah, itulah sebabnya penting perencanaan akan dealing with water pada tapak ini. Nah, selanjutnya ada beberapa bangunan pendukung pada sekitaran PLTA. Untuk yang pertama ada bendungan, lalu ada bangunan pengambil atau intake, lalu ada saluran dan terowongan pengantar, lalu ada tangki pelepas tekanan, lalu ada pipa pesat, ada saluran bawah,
ada rumah tenaga, dan juga jaringan transmisi. Adapun beberapa material dasar yang digunakan berupa beton, batu, pipa, dan batu bata, dan sebagainya. Lalu ada waterway. Nah, pada pembangkit listrik tenaga air, jalan air atau waterway ini digunakan untuk membawa air dari waduk atau tempat pengambilan air ke tubin di rumah tenaga. Nah, jalan air ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu bangunan pengambil air, saluran atau terowongan pengantar, lalu ada penstop, lalu ada tangki pelepas tekanan, dan juga Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.